Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Itin. Adik-adik sudah siap buat sekolah minggu? Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu Parjips pada hari ini. Untuk itu, adik-adik semua siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu semuanya dalam sikap doa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas pertolongan Tuhan Engkau boleh menjaga dan melindungi kami seminggu lamanya. Dan pada saat ini kami berjumpa lagi di ibadah hari Minggu di hari ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami akan mulai dengan ibadah pada hari ini. Kami minta pertolongan Roh Kudus. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya menjadi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan memuji Tuhan bersama Kakak Etin. Kita sama-sama angkat pujian yang berkata I love you Jesus. Ayo adik-adik semua berdiri. Deep down
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik. Hari ini bersama Kakak Ria, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Keluaran pasal 5 sampai Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-12. Sudah siap? Oke, mari ikuti ceritanya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Terpujilah nama-Mu, amin. Siapa di antara adik-adik yang mempunyai sesuatu yang sangat adik-adik sukai? Setiap harinya pasti bermain dengan benda tersebut. Siapa ayo? Nah, contohnya boneka atau mainan robot-robot, mainan mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Adik-adik pasti senang bermain dengan mainan tersebut kan? Nah, terus tiba-tiba suatu hari nih ada teman adik-adik yang datang. Kemudian mengambil mainan itu dan lebih parahnya dirusak mainan tersebut. Apa yang adik-adik rasakan kalau kayak gitu? Pasti adik-adik sedih atau bahkan adik-adik marah. Wah, kenapa mainan saya dirusakkan? Iya kan? Pasti adik-adik marah karena mainan adik-adik sudah dirusak. Adik-adik marah karena apa? Karena mainan itu adalah milik adik-adik sendiri. Dan adik-adik pasti senang bermain dengan mainan tersebut. Adik-adik pasti harus menjaganya, tidak boleh dirusak sama siapapun. Sama seperti cerita kita di hari ini adik-adik. Cerita kita bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Musa. Bapak Musa ini diutus Tuhan untuk menemui seorang raja yang bernama Raja Firaun. Wah, untuk apa ini? Bapak Musa diutus Tuhan menemui Raja Firaun. Ternyata Bapak Musa meminta supaya bangsa Israel bisa pergi dari Mesir dan bisa berdoa kepada Tuhan. Raja Firaun sangat tidak suka dengan umat Israel. Raja Firaun membenci umat Israel. Setiap harinya umat Israel disuruh bekerja membuat batu bata untuk membangun bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Walaupun mereka sudah bekerja sangat keras, tapi Raja Firaun tetap tidak menyukai umat Israel. Mereka terus disuruh bekerja, dan bekerja. Bahkan mereka dimarahi dan juga dipukuli. Kasihan sekali kan mereka. Nah, hal itu membuat Bapak Musa sangat sedih. Dan akhirnya Bapak Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah umat-Mu. Mereka dipaksa bekerja oleh Firaun. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, tenanglah Musa, umat Israel adalah milikku.
Aku akan mengeluarkan mereka dari Mesir. Percayalah, karena aku sudah berjanji kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu kata Tuhan kepada Musa. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau mainannya adik-adik saja, adik-adik jaga, adik-adik rawat, apalagi Tuhan. Ia akan menjaga dan melindungi kita juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat hebat. Tuhan yang tidak pernah melanggar janjinya. Kalau Tuhan pernah berjanji, Ia akan menjaga kita, Ia akan melindungi kita, Ia pasti akan menggenapinya. Karena apa? Karena kita adalah milik Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Semua hal yang dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mengetahuinya adik-adik. Dari adik-adik masih dalam kandungan ibu, sampai adik-adik lahir, adik-adik besar, adik-adik bersekolah. Itu semua sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Dan pastinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Oke, jadi mulai dari sekarang kita harus percaya bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Sepenuhnya kehidupan kita semuanya adalah milik Allah. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang adik-adik harus lakukan adalah terus percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Rajin berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik kepada Tuhan saja. Oke, sekian cerita firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang terus percaya bahwa kami punya Allah yang hebat. Ajar kami untuk terus percaya bahwa diri kami ini adalah milik Allah. Bahwa kami adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami, hari lepas hari, kami boleh terus memancarkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, berkati kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang kami sudah laksanakan di pagi hari ini. Bapak selalu memberkati, bahkan anak-anak terkasih. Bapak juga mau memberkati mereka. Bapak, di pagi hari ini kami sudah membawa persembahan. Bapak memberkati semuanya itu bagi kami ya Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Bapak selalu senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tidak terasa ibadah kita di saat ini telah selesai. Terima kasih buat mama dan papa yang sudah mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah kita saat ini. Juga kakak, bapak saudara yang sudah mendampingi. Terima kasih banyak. Adik-adik di rumah jangan lupa jaga kesehatan. Dan adik-adik jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa juga adik-adik harus jaga jarak. Dan satu lagi, adik-adik jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita tetap kuat, sehat,